Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Liana Anindita Nasution selaku moderator presentasi dengan NIM J0414 221299 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Selvia Marina dengan NIM J0414221128. Perkenalkan, nama saya Nisna Mindari dengan NIM J0414221001. Di sini kami selaku kelompok 9 akan mempresentasikan analisis laporan keuangan PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Penyampaian pertama akan disampaikan oleh saya sendiri dan selanjutnya oleh rekan-rekan saya sekalian. Bab 1 pendahuluan bagian latar belakang. Laporan keuangan merupakan pelaporan dari peristiwa-peristiwa keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Masalah yang pertama yaitu mengidentifikasi laporan posisi keuangan PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Yang kedua, mengidentifikasi laporan laba rugi PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Yang ketiga, mengidentifikasi perubahan ekuitas PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Yang keempat, mengidentifikasi arus kas PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Yang kelima, mengidentifikasi catatan atas laporan keuangan PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Selanjutnya itu ada tujuan. Yang pertama yaitu menganalisis kenaikan atau penurunan pada periode 2021 sampai 2022. Yang kedua yaitu menganalisis perubahan ekuitas yang terjadi. Dan yang ketiga yaitu menganalisis keuntungan atau kerugian yang terjadi di periode 2021 sampai 2022. Selanjutnya di sini ada identitas perusahaan untuk PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Untuk namanya sendiri yaitu PT Telkom Indonesia Persero Tbk dengan kode TLKM yang beralamat di Telkom Landmark Tower lantai 39 dan untuk alamat emailnya yaitu investor@telkom.co.id dan nomor teleponnya itu 021 521 5109 dan nomor faxnya itu 021 522 0500. Untuk NPWP-nya yaitu 01.000000-1/093.000. Untuk situsnya sendiri yaitu www.telkom.co.id. Untuk tanggal pencatatannya yaitu pada tahun 1995 pada bulan 11 dan tanggal 14. Dan untuk pencatatannya yaitu utama. Untuk bidang usaha utamanya itu sebagai penyelenggara jaringan dan jasa Telkom. Untuk sektornya yaitu infrastruktur, subsektornya telekomunikasi, untuk industrinya jasa telekomunikasi, dan subindustrinya yaitu jasa telekomunikasi terintegrasi, dan yang terakhir yaitu ada Biro Administrasi Efek Strip. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan. Sebelum penjelasan analisis laporan keuangan, saya mau menjelaskan sedikit laporan posisi keuangan itu. Laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam akuntansi keuangan dikemukakan bahwa laporan posisi keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dan laporan posisi keuangan adalah penyajian posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Untuk analisis laporan keuangan sendiri bisa terlihat dengan tabel yang sudah tertampilkan. Selama periode 2021 sampai 2022, perusahaan
mengalami berbagai banyak transaksi yang mengaruhi laporan keuangan itu sendiri, meskipun mengalami kerugian pada bagian Meskipun mengalami kerugian pada bagian aset lancar dan liabilitas jangka panjang, perusahaan masih dapat melakukan peningkatan pada bagian aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, dan ekuitas. Namun dengan begitu, perusahaan tetap memiliki laporan keuangan yang stabil. Selanjutnya ada analisis laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan PT Telekomunikasi Tbk memiliki pendapatan yang meningkat, tetapi peningkatan pada beban lainnya tidak begitu naik sehingga menunjukkan pertumbuhan yang baik. Yang kedua adalah laba usaha. Lihat bahwa laba usaha dalam laporan keuangan PT Telkom Indonesia Tbk mengalami penurunan. Selanjutnya ada laba pajak. Pada periode 2021 sampai 2022, PT Telekomunikasi Indonesia mengalami peningkatan pembengkakan kerugian teridentifikasi periode tahun 2022. Pembayaran pajak yang begitu sehingga selisih dari selisih laba sebelum pajak, beban manfaat pajak penghasilan dan laba tahun berjalan mengalami kerugian. Selanjutnya ada laba tahun berjalan juga mengalami penurunan dan laba komersil tahun berjalan juga mengalami penurunan. Next. Selanjutnya yaitu analisis perubahan ekuitas. Modal saham pada periode 2021 sebesar 4.953, sedangkan periode 2022 sebesar 4.953, yang artinya tidak ada perubahan apapun terkait dengan modal saham. Pada periode 2021 sampai 2022, sebesar 2.711 tidak adanya perubahan atau penambahan pada modal setor. Dan pada awal periode 2021 berjumlah 374, tetapi di akhir periode bertambah menjadi 9.395 dikarenakan adanya pengurangan dari penyesuaian kepentingan non-pengendali, lalu penambahan dari saham perdana, anak perusahaan, dan penghasilan dari komprehensif lain. Lalu perubahan pada akhir periode 2022 berjumlah 9.697 yang berasal dari penambahan penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya yaitu pada periode 2021 sampai 2022 tidak adanya penambahan ataupun pengurangan tetap pada jumlah sebesar 15.337. Selanjutnya untuk beban ditentukan penggunaannya pada awal periode 2021 berjumlah 79.152 dan pada akhir periode bertambah menjadi 89.250 dikarenakan adanya pengurangan pada dividen kas, tetapi ada perubahan lain dari data tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain. Dengan adanya perubahan kembali pada periode akhir 2022 sebesar 96.560 karena adanya pengurangan dari dividen kas, tetapi ada juga penambahan dari laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya untuk jumlah bersihnya itu pada awal 2021 jumlah sebesar 102.527 dan pada akhir periode 2021 berjumlah 121
1.201.646 yang dikarenakan pengurangan dari penyesuaian kepentingan non-pengendali dan dividen kas, lalu penambahan dari saham perdana anak laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya, pada akhir periode 2022 mengalami perubahan kenaikan sebesar 129.258 yang dikarenakan adanya pengurangan dari dividen kas, lalu penambahan dari laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya untuk kepentingan non-pengendali pada awal periode 2021 berjumlah sebesar 18.352 dan pada akhir periode sebesar 23.753 dikarenakan adanya pengurangan dari dividen kas dan penghasilan komprehensif lain dari penambahan terjadi karena penyesuaian kepentingan non-pengendali, saham perdana anak, dan laba tahun berjalan. Lalu, pada akhir tahun 2022 terjadi perubahan penurunan sejumlah 20.004 dikarenakan adanya pengurangan dari dividen kas dan modal saham kepentingan non-pengendali yang diperoleh kembali dan perubahan berasal dari investasi kepentingan non-pengendali, penyesuaian kepentingan non-pengendali, laba tahun berjalan, dan penghasilan komprehensif lain. Yang terakhir yaitu ada jumlah ekuitas. Pada awal tahun 2021 berjumlah 120.889, berjumlah 145.399, lalu pada akhir periode tahun 2022 berjumlah 149.262 untuk perhitungan pengurangan dan penambahan saham seperti sebelumnya. Kiranya cukup bisa dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya ada analisis laporan arus kas. Untuk laporan arus kas sendiri itu adalah ikhtiar penerimaan kas dan pembayaran kas selama periode waktu tertentu. Laporan arus kas terdiri dari 3 bagian, yaitu aktiva operasi, aktiva investasi, dan aktiva pendanaan. Nah, untuk analisis laporan arus kas sendiri, arus kas pada periode 2021 dan 2022 mengalami peningkatan sebesar 5 miliar, dan pada arus kas bersih dari kegiatan operasi lalu terjadi pengurangan untuk kegiatan investasi, tetapi pada kegiatan pendanaan terjadi pengurangan yang begitu besar, sehingga selisih dari periode 2021 sampai 2022 berjumlah 27 miliar sekian. Lalu dampak perubahan kurs terhadap kas dan setara kas mengalami kenaikan yang besar sejumlah 311 miliar. Untuk data tabelnya bisa dilihat pada PPT yang tertampil, dan selanjutnya di next pada catatan atas laporan keuangan. Dalam analisis atas laporan keuangan, terdapat pengelolaan akun-akun yang dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada kas dan setara kas, yang kedua investasi pada entitas asosiasi, yang ketiga piutang usaha, yang keempat persediaan, yang kelima aset tetap. Untuk yang pertama kas dan setara kas, itu kas dan setara kas di laporan posisi keuangan terdiri dari kas tangan, kas dan bank, dan deposito jangka pendek yang sangat liquid dengan jangka waktu 3 bulan atau kurang, yang siap dikonversi menjadi uang tunai dalam jumlah yang diketahui dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Untuk kas dan setara kas yang terjadi pada PT Telkom Indonesia pada tahun 2022 itu ada 31 miliar sekian, dan tahun 2021 itu 38 miliar, dan itu artinya terjadi penurunan. Yang kedua ada investasi pada entitas asosiasi, itu lalu investasi pada
investasi pada entitas sosial diakui sebesar biaya perolehan. Jumlah tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan dalam bagian investor atas aset neto. Pada saat perolehan investasi, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian investor atas wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya bagian piutang usaha, persediaan, dan aset tetap. Oke, untuk piutang usaha sendiri merupakan nilai wajar yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasikan dikurangi penyisihan kerugian kredit pada perusahaan PT Telkom ini tercatat pada tanggal 31 Desember 2022. Nilai eh, tercatat yaitu telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya sebesar 259 miliar dan 3 miliar 417. Selanjutnya, manajemen berpendapat bahwa piutang usaha yang telah jatuh tempo dan juga tidak diturunkan, utang usaha yang belum jatuh tempo. Kiranya cukup, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada persediaan pada tahun 2021 sampai 2022. Catat persediaan yang diakui sebagai beban termasuk dalam beban usaha, operasi, pemeliharaan, dan juga jasa sebesar 739 miliar dan 747 miliar. Manajemen berpendapat saldo provisi atas persediaan uang cukup untuk menutup kerugian akibat dari penurunan nilai persediaan karena usang. Selanjutnya ada aset tetap, bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan sejumlah 79 miliar dan 52 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan tahun 2021. Tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang banyak dikapitalisasikan sekitar antara 5,63% sampai 7,50% dan 5,63% sampai 8,70%. Selanjutnya tidak ada rugi selisih kurs yang dikapitalisasi ke aset dalam pembayaran. Selanjutnya ada bab 4 penutup, yaitu kesimpulan dalam periode yang kelompok kami amati, perusahaan mencatat hasil kinerja keuangan yang positif. Laba bersihnya meningkat secara signifikan dibanding dengan periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi operasional dan manajemen keuangan perusahaan berjalan dengan efektif. Selain itu, catatan atas laporan keuangan perusahaan telah mematuhi standar akuntansi yang berlaku dengan baik. Perusahaan pun telah merinci mengenai kebijakan akuntansi, estimasi, dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Oke, untuk sarannya sendiri, kami sebagai kelompok 9, ada beberapa saran yang dapat kami berikan, yaitu diharapkan perusahaan perlu mempertahankan upaya untuk menjaga kinerja keuangan yang kuat dan memberikan pengungkapan yang lebih komprehensif mengenai resiko keuangan yang perusahaan sedang hadapi maupun akan dihadapi.
Baik, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kepada rekan-rekan ataupun dosen yang diampu apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau ada beberapa penyampaian yang menyinggung eh, karena dari manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.